Bismillahirrahmanirrahim. Tips memilih investasi jangka panjang. Pada video kali ini kita akan belajar tentang beberapa tips investasi jangka panjang. Yang nomor 1, pilih perusahaan yang punya bisnis model yang dibutuhkan masyarakat banyak. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai bisnis model ataupun juga arah bisnis yang berbeda-beda. Dan hendaknya kita memilih merupakan perusahaan yang bisnis modelnya dibutuhkan masyarakat, yang hasil produknya dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Maka perusahaan ini akan mempunyai bisnis model yang sustain ataupun mampu bertahan di perjalanan usahanya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang memiliki manajemen inovatif. Karena perusahaan yang tidak inovatif maka akan sulit menghadapi perubahan situasi, apalagi situasi di tengah pandemi ini, maka perusahaan yang inovatif yang akan terus bertahan. Kita bisa melihat beberapa taktik perusahaan, ada yang mengubah gaya penjualannya ataupun mengubah gaya marketingnya, dan perusahaan yang inovatif yang akan bertahan. Kemudian kita cari perusahaan yang potensi untung ke depan, terutama pasca pandemi. Dan kita ingat bahwa di dalam suatu siklus investasi ataupun siklus perusahaan akan kita temukan adanya suatu fluktuasi, yaitu kondisi suatu naik dan turun. Tapi hendaknya ketika kita memilih suatu perusahaan adalah perusahaan yang mempunyai potensi untung. Dan ini memang sulit, tetapi bisa kita lihat dari laporan keuangannya beberapa kuartal ataupun beberapa waktu bisa kita lihat perusahaan tersebut untung atau tidak. Kemudian selanjutnya kita beli ketika harga wajar. Itu kita jangan membeli ketika harga suatu investasi tersebut, baik saham ataupun reksadana, itu dalam kondisi yang sedang naik-naiknya. Maka kita hendaknya ketika membeli suatu harga investasi di dalam harga yang wajar. Biasanya akan ada harga yang lebih murah, tetapi memang sulit kita cari, tapi hendaknya kita mencari harga-harga wajar dari suatu nilai perusahaan tersebut. Kemudian untuk lebih amannya kita bisa menggunakan strategi nabung saham, yaitu kita melakukan investasi secara rutin. Misal per bulan kita sisihkan berapa persen dari penghasilan ataupun berapa persen dari uang yang kita punya untuk investasi berupa saham, karena secara akumulasi itu nanti akan bertambah setiap tahunnya. Dan ingat bahwa semuanya mempunyai resiko. Pada video sebelumnya kita bicara tentang resiko dari reksadana, yang mana akan ada beberapa perbandingan antara reksadana pasar uang, obligasi, reksadana campuran atau reksadana saham, mempunyai tingkat resiko yang berbeda. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk investasi ke masa depan.